Saat ini, Saroye merasa sangat sedih. Master Paviliun Wangu menunggu keduanya selesai berbicara, dan sebelum Qin Chen dapat berbicara, dia terus tersenyum dan berkata, keluarga budak juga melihat kekuatan Tuan Qin dengan mata kepala mereka sendiri dan sangat mengaguminya. Saya mendengar bahwa Tuan Qin sepertinya menjual beberapa harta karun. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa pergi ke paviliun abadi saya, yang memiliki cabang di seluruh alam semesta. Oh. Hati Qin Chen tergerak. Dia awalnya ingin menjual beberapa harta karun, tetapi dia tidak memikirkan kemana harus pergi. Karena paviliun abadi datang kepadanya secara langsung, dia sebaiknya mencobanya. Bagaimana menurut Anda, Tuan Qin? Master Paviliun Wangu memandang Qin Chen dengan harapan. Matanya yang indah bersinar. Tuan. Saroye memandang Qin Chen dan berkata melalui pesan, jika Anda menjual harta karun. Paviliun abadi ini memang pilihan yang baik. Jika keluarga Komodo saya ingin melakukan transaksi, saya juga akan mencari paviliun abadi ini. Kalau begitu tolong minta Master Paviliun untuk memimpin. Kata Qin Chen sambil tersenyum. Silakan. Master Paviliun Wangu tersenyum, mengangkat tangannya, dan segera memimpin jalan. Di bawah kepemimpinan Master Paviliun Wangu, kedua belah pihak dengan cepat tiba di markas besar Paviliun Wangu di kota Nanyuan. Markas besar Paviliun Wangu terletak di pusat kota Nanyuan. Lokasinya jauh lebih baik daripada markas besar masyarakat Tengkorak dan Tulang. Ketika Qin Chen dan yang lainnya tiba di sini, mereka secara alami menyebabkan keributan di antara kekuatan lain. Beberapa orang di Menara Tianwei bahkan lebih bersemangat, berpikir bahwa Qin Chen akan menimbulkan masalah. Nasib masyarakat Tengkorak dan Tulang sebelumnya benar-benar terlalu menakutkan, dan tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan sedikit ketakutan. Namun, semua orang menghela nafas lega setelah melihat Qin Chen dibawa ke markas besar Paviliun Abadi oleh pemimpin Paviliun Abadi. Di Paviliun Abadi, Qin Chen dan yang lainnya duduk satu per satu. Manajer Paviliun Wangu keluar untuk membuat teh secara langsung, dan segera menyajikan teh yang enak. Begitu dia memasuki Paviliun Tingting, dia melihat Master Paviliun Wangu setengah bersandar di tempat tidur, dengan payudaranya setengah terbuka dan pakaiannya tersebar dengan santai ke samping. Memperlihatkan sebagian besar kulit seputih salju. Menunjukkan kecantikan yang berantakan dan kabur. Tuan Paviliun, kamu, melihat ini? Kepala pelayan Paviliun Wangu buru-buru menundukkan kepalanya. Tidak berani melihat secara langsung, dan dengan hati-hati menyajikan teh. Ada orang luar yang hadir di sini, jadi Master Paviliun di Suli bisa lebih santai, tapi sekarang dia, Master Paviliun, sayangnya. Manajer Paviliun Wangu tersenyum pahit di dalam hatinya, tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia juga tahu bahwa Master Paviliun terlihat menggoda, dia sebenarnya sangat berhati-hati. Pada pandangan pertama, dia terlihat sangat telanjang, tetapi jika dia melihat lebih dekat, dia hanya akan memperlihatkan beberapa pahanya dan sebagainya. Tetapi dengan postur seperti itu di depan iblis yang baru saja dia temui, apakah kamu tidak takut Qin Chen akan marah dan mengambil tindakan? Kalian berdua, teh ini adalah teh agung Dao Ilahi yang saya, Paviliun Wangu, petik dari Laut Semesta. Teh ini berasal dari sumber Dao Agung dan mengandung kekuatan Dao Agung. Ini adalah teh harta karun yang langka. Kalian dua orang dapat mencicipinya dengan hati-hati. Tuan Paviliun Wangu mengambil teh dan berkata sambil tersenyum. Dengan lambaian tangannya, dua cangkir teh muncul di depan Qin Chen dan Saroye. Dia membuka bibir merahnya dan menjilatnya, mereka dengan lembut di sepanjang tepi cangkir, menunjukkan godaan yang tak ada habisnya.
Ya Tuhan. Mata Saroye membelalak saat melihat ini, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya seperti manajer paviliun Wangu. Wanita manusia ini terlalu berani. Faktanya, begitu dia dan pelayan Qin Chen sebelumnya masuk, Master Paviliun Wangu berbaring tepat di depan mereka, membuatnya tertegun. Tidak melihat kejahatan. Saroye menundukkan kepalanya dan buru-buru meminum teh daosen di mulutnya. Dengan mulutnya yang besar, ia bisa meminum semuanya dalam satu tegukan. Tapi sepertinya ia mencicipinya dengan hati-hati, menyesapnya sedikit demi sedikit, seolah-olah tehnya sedang tumbuh. Seperti bunga, aku tidak bisa melihat dengan cukup, aku hanya tidak ingin melihat ke atas. Dapat dianggap sebagai Jianghu tua. Dapat dilihat secara sekilas bahwa postur Master Paviliun Abadi jelas untuk dilihat oleh orang dewasa. Benar, lihatlah Master Paviliun Abadi. Jika aku terus menatap, bukankah itu akan membuat orang dewasa tidak bahagia? Qin Chen mengabaikan isyarat dari Master Paviliun Abadi dan menyesap tehnya. Aroma jalan yang kaya langsung memenuhi tubuhnya. Pada saat ini, pori-pori di sekujur tubuhnya meregang. Dan ada jejak aura jalan yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Aura jalan ini sangat lemah. Faktanya, itu tidak banyak meningkatkan kekuatannya, tetapi memberi dia pemahaman tertentu tentang jalan itu. Perasaan khusus, sangat ajaib. Seluruh orang merasa seolah-olah berada di awan. Melayang di udara. Pantas saja ada begitu banyak orang berkuasa di lautan kosmik ini. Jika Anda bisa mencicipi teh ilahi siang dan malam di puncak transendensi tertentu, pemahaman Anda tentang jalan besar pasti akan membuat lompatan yang mencengangkan, dan kemungkinan untuk masuk wilayah Kaisar Agung akan meningkat beberapa kali lipat. Qin Chen menghela nafas pelan. Ada terlalu banyak harta karun di lautan alam semesta ini. Jika Tuan Qin tertarik, Master Paviliun ini dapat memberinya teh ilahi Tao dan membawanya kembali untuk diseduh. Kalau begitu terima kasih Master Paviliun. Qin Chen tersenyum sedikit, lalu melemparkan tangannya, dan beberapa harta karun luar angkasa langsung muncul di tangannya, dan melemparkannya ke Master Paviliun Abadi. Qin ada di sini untuk menjual harta karun kali ini. Silakan ambil, lihat, guru, untuk melihat berapa nilai harta di tangan Qin. Master Paviliun Abadi mengambil alih harta spasial. Tetapi tidak terburu-buru memeriksanya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Tuan Qin, nama saya Chu Yueli. Anda bisa memanggil saya Yueli. Master Paviliun terlalu familiar. Di luar, ketika lelaki tua di samping mendengar ini, dia diam-diam terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Qin Chen. Apakah Master Paviliun benar-benar tertarik pada anak laki-laki itu? Perlu dicatat bahwa tidak banyak orang yang mengetahui nama Master Paviliun, bahkan di Paviliun Abadi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Master Paviliun memperkenalkan namanya dengan begitu proaktif. Qin Chen tersenyum sedikit, tetapi menganggapnya serius. Dia hanya menangkupkan tangannya dan berkata, ternyata itu Paviliun Master Chu. Saya ingin meminta Paviliun Master Chu untuk menilai harganya sesegera mungkin. Tidak, oke. Master Paviliun Abadi mengambil harta karun luar angkasa dan menyerahkannya langsung kepada lelaki tua di sampingnya, Zhouan, datanglah dan tentukan harganya. Ya, Master Paviliun. Mengambilnya dan mencicipinya dengan hati-hati. Orang tua itu buru-buru di sampingnya, penguasa Paviliun Wangu memandang Qin Chen sambil tersenyum, Tuan muda baru saja menyerahkan harta karun itu. Apakah kamu tidak takut Yueli akan mencuri hartamu? Mencuri harta karun tuanmu? Saroye hanya bisa mengangkat kepalanya. Qin Chen berkata ringan dengan senyuman di bibirnya. Jika Paviliun Master Chu berpikir dia bisa menelan harta Qin,
dia bisa melakukannya. Namun, harta karun ini dijarah oleh Qin. Jika Paviliun Master Chu berani menelannya, Qin pasti bisa mendapatkannya kembali. Apa pendapat Master Paviliun? Kata Qin Chen sambil tersenyum, terkikik. Master Paviliun Wangu terkekeh. Tuan Muda Qin bercanda, dan Yue Li hanya mengatakannya dengan santai. Beraninya kamu menelan harta Tuan Muda. Bahkan jika kamu meminjam 10 keberanian lagi dari Yue Li, kamu tidak akan melakukannya, berani. Tuan Paviliun. Pada saat ini, manajer umum Paviliun Abadi dengan cepat menghitung semua nilainya. Di antara harta luar angkasa yang diberikan oleh Tuan Qin, ada banyak harta karun yang dijarah oleh masyarakat tengkorak dan tulang selama bertahun-tahun, serta banyak harta karun yang dikumpulkan oleh Komandan Meng Tuo dari Istana Tuan Kota. Secara keseluruhan, nilai totalnya sekitar 1,1 juta kristal kaisar. 1 juta. Qin Chen mengerutkan kening. Dia sekarang memiliki sekitar 86,7 juta kristal kaisar di tubuhnya. Ditambah 1,1 juta ini. Kebetulan sekali, jarak 10 juta hanya beberapa ratus ribu. Apakah Paviliun Abadi ini mengetahui berapa banyak kristal kaisar yang dibutuhkannya? Dia melirik ke arah Master Paviliun Abadi dan manajer umum Paviliun Abadi, dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sedikit. Pihak lain tidak tahu tentang kristal kaisar di tubuhnya, jadi seharusnya tidak seperti ini. Ketika manajer Paviliun Wangu melihat Qin Chen mengerutkan kening, jantungnya berdetak kencang. Dan dia buru-buru melangkah maju dan berkata, Tuan Qin, saya menghitung harga sesuai dengan harga normal. Saya adalah anak yang lugu, dan saya pasti melakukannya tidak sengaja menurunkan harganya. Biarkan saya melihatnya. Master Paviliun Abadi mengambil harta karun luar angkasa, menggeseknya dengan ringan, dan menunjukkan pandangan yang jelas, itu dia. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Qin Chen dan terkekeh, Tuan Qin, Zhouan adalah manajer Paviliun Abadi saya. Dia bertanggung jawab atas banyak hal di Paviliun Abadi saya. Dia paling mengetahui harta karun. Alasan mengapa dia memberikan tawaran seperti itu adalah pertama, penjualan harta karun secara normal selalu jauh lebih rendah daripada harga pembelian. Kedua, harta karun luar angkasa Presiden Zuo School semuanya dijarah oleh masyarakat tengkorak dan tulang selama itu, tahun. Banyak sumber daya yang datang jumlahnya besar, tetapi nilainya mungkin tidak terlalu tinggi, sehingga sangat sulit untuk menjualnya. Mungkin tidak banyak kekuatan di seluruh kota Nanyuan yang dapat dengan mudah menerima dan menjual harta karun ini. Selain itu, Komandan Meng Tuo adalah seorang jenderal di bawah komando Istana Tuan Kota. Bahkan jika pasukan umum takut dengan kekuatan Tuan Qin, sebagian besar pasukan tidak akan berani mengambil hartanya. Aku, Paviliun Abadi, dapat dengan mudah makanlah mereka. Jadi harganya masih sangat masuk akal. Master Paviliun Abadi menjelaskan. Itu saja, 1 juta, hanya 1 juta. Saya ingin uang tunai, kata Qin Chen dengan tenang. Dalam benaknya, dia sudah memikirkan di mana dia bisa mendapatkan ratusan ribu yang hilang itu. Baiklah, Tuan Qin, mohon berbahagialah. Master Paviliun Wangu tersenyum tipis dan mengangkat tangannya. Wow, di dasar seluruh aula, sejumlah besar kristal kaisar langsung muncul, menumpuk seperti gunung. Banyak kristal kaisar bersinar di mata manusia, mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Jumlah ini pasti lebih dari 1 juta. Apa yang kamu lakukan? Qin Chen mengerutkan kening. Master Paviliun Abadi tersenyum tipis, Tuan Qin, ini ada 3 juta kristal kaisar, yang dapat dianggap sebagai pembayaran untuk membeli banyak harta Tuan Muda.
Mohon terima dengan senang hati. 3 juta. Bukankah 1,1 juta? Qin Chen mengerutkan kening. Saroye hanya bisa mengangkat kepalanya, mulutnya terbuka lebar. Dia belum selesai meminum teh di cangkir teh. Paviliun Master Wangu terkekeh, dari 3 juta, 1,1 juta adalah harga pembelian, dan hampir 2 juta sisanya dipinjamkan oleh Yue Li kepada Tuan Qin. Meminjamkannya pada tuanmu. Saroye tertegun. Paviliun Master Wangu tersenyum dan berkata, saya pikir beberapa dari harta karun ini juga berguna untuk latihan. Karena Tuan Qin menjualnya dengan begitu mudah, dia pikir dia membutuhkan uang, jadi saya membayar tambahan 2 juta kristal kaisar kepada Tuan Qin. Tunggu. Ketika Tuan Qin menjadi kaya, dia bisa mengembalikannya ke Yue Li. Pinjamkan padaku. Qin Chen tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke pihak lain.